Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safitri dengan NPM 202121500272. Ingin menjelaskan tentang materi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Dengan submateri yang pertama ada kekerasan seksual dalam Al-Quran dan hadisnya. Yang kedua, bentuk-bentuk tindakan dan pelaku kekerasan seksual dalam Islam. Yang ketiga adalah ada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut Islam. Dan yang terakhir, tindakan preventif. Memasuki materi yang pertama, yaitu kekerasan seksual dalam Al-Quran dan menurut hadisnya. Islam adalah agama yang membawa misi yang baik dan luhur, yaitu rahmatan lil alamin. Artinya pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam. Agama Islam telah memberikan suatu pemahaman bahwa seluruh makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki derajat kedudukan yang sama di mata Allah. Dalam ajaran Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, karena perbedaan yang ada hanyalah nilai ibadah dan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Islam memandang kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang tercela, bahkan dianggap melanggar hukum dan syariat Islam. Perempuan sering menjadi sasaran korban tindakan kekerasan seksual dari waktu ke waktu. Hal tersebut disebabkan oleh pandangan masyarakat terhadap perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang lemah dan tidak mempunyai kekuatan serta kemampuan. Perempuan juga dipandang sebelah mata yang menyebabkan munculnya perilaku yang tidak pantas terhadapnya. Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Maka, ajaran Islam telah memberikan aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian, dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian, pelecehan seksual dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah. Karena hal tersebut mencerminkan adanya perilaku buruk pada seseorang saat bergaul atau berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, ukuran moral yang tinggi dalam kehidupan masyarakat apabila hal tersebut tidak dianggap sebagai hal yang menyalahi aturan dan adat yang ada dalam masyarakat, yakni apa yang tidak pantas dan apa yang pantas dilakukan. Islam sangat menghormati hak perempuan dalam menjaga dan mempertahankan dirinya. Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan harus dimuliakan dan dijaga martabat dan kehormatannya, dan dalam pandangan Islam pula mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30-31, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan dalam Quran surat An-Nur ayat 33 menyebutkan, dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Dari penjelasan kedua ayat di atas, bahwa Allah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk memelihara kemaluannya, yang artinya menjaga atas perbuatan yang menyerumuskan pada perbuatan buruk seperti halnya kekerasan seksual. Ayat tersebut juga mengingatkan bahwa sekecil apapun rahasia yang manusia tutupi, Allah
pasti akan tahu karena Allah Maha mengetahui sekecil apapun perbuatan tercela yang disembunyikan oleh manusia. Sesungguhnya Allah Maha tahu dan akan memberikan balasannya di kemudian hari. Berikut bentuk-bentuk pelecehan seksual. Yang pertama, pelecehan secara fisik. Pelecehan seksual secara fisik merupakan perbuatan yang dilakukan dengan menyentuh korban untuk mengarahkan kepada perbuatan seksual dan hal itu tidak diinginkan oleh korban. Misalnya mencium, memeluk, menempelkan tubuh, mengelus, dan sentuhan fisik lainnya. Yang kedua, pelecehan secara lisan merupakan ucapan verbal atau komentar tentang kehidupan pribadi atau berkaitan dengan bagian tubuh atau penampilan seseorang yang tidak diinginkan, seperti lelucon atau berkomentar yang berisi seksual. Lalu yang ketiga, pelecehan secara nonverbal atau secara isyarat. Pelecehan secara nonverbal adalah bahasa tubuh atau berupa gerakan tubuh yang mengisyaratkan seksual seperti kerlingan yang dilakukan secara berulang. Kerlingan di sini yang dimaksudkan adalah kerlingan mata, lalu menatap tubuh seseorang dengan penuh nafsu, isyarat dengan menggunakan jari tangan, menjilat bibir, atau lain sebagainya. Yang keempat, ada pelecehan visual, yaitu mempertontonkan materi pornografi, dapat berbentuk foto, poster, gambar kartun, atau lainnya, dan dapat juga dilakukan melalui email, SMS, atau media cetak lainnya. Yang terakhir, ada pelecehan seksual dari sisi psikologi atau dari sisi emosional, yaitu berupa permintaan atau ajakan yang dilakukan pelaku secara terus-menerus yang hal tersebut tidak diinginkan oleh korban, seperti ajakan kencan yang tidak diharapkan atau penghinaan bersifat seksual. Lalu pada materi ketiga, sanksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut Islam, yaitu dalam syariat Islam setiap pelaku kejahatan kekerasan seksual selain diancam dengan hukuman duniawi juga dapat diancam ukhrawi yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan sekaligus mencegah masyarakat dari akibat buruk yang mungkin akan terjadi. Ancaman hukuman terhadap kejahatan kekerasan seksual sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 2, yaitu pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing keduanya 100 kali, dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk melaksanakan agama atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Dalam ayat tersebut Allah telah menyinggung soal had atau hukuman bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan. Tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana Islam bisa menempati perbuatan perzinaan, karena perbuatan perzinaan termasuk perbuatan yang dilarang karena berdampak negatif tidak hanya pada diri pelakunya, tetapi juga bisa berdampak luas pada yang lain. Dalam Islam, pencegahan kekerasan seksual dilakukan melalui berbagai tindakan, baik dari segi individu maupun sosial. Nah, pencegahan ini meliputi menjaga pandangan, menjaga aurat, menjauhi pergaulan bebas, dan mendidik diri serta orang lain tentang batasan-batasan dalam berhubungan sosial. Selain itu, penegakan hukum yang adil bagi pelaku kekerasan seksual juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan kekerasan seksual. Nah, berikut ini adalah beberapa tindakan preventif menurut Islam.
Yang pertama, menjaga pandangan, yaitu menundukkan kepandangan dari hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat dan fitnah. Yang kedua, menjaga aurat, menutup aurat sesuai dengan syariat Islam baik laki-laki maupun perempuan, serta menghindari pakaian yang mengundang perhatian. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas, menghindari tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan maksiat dan perbuatan tercela. Yang keempat, memberikan pendidikan agama melalui pendidikan agama yang benar tentang adab pergaulan, batasan aurat, dan pentingnya menjaga diri. Dan yang terakhir, penegakan hukum yang adil, memberlakukan hukum yang secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual untuk memberikan efek jera. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.